Wanita ini menangis karena sebentar lagi ia akan dibunuh oleh orang jahat di depannya. Tapi dengan berani anaknya pun memegang pedang itu, dan si prajurit yang melihat itu pun bingung karena terlihat si anak sangat berani memegang senjatanya sampai berdarah. Sementara sang dukun berdoa kepada sesembahannya untuk meminta tolong atas kekacauan yang terjadi. Dan terlihat para prajurit jahat itu terus membunuh semua penduduk desa yang berada di tempat itu. Entah kenapa mereka bertindak sangat kejam terhadap warga desa itu. Lalu si dukun berteriak kembali meminta agar si sembahannya mendengar doanya dan memberikannya pertolongan. Lalu tak lama kemudian terlihat seseorang mulai terjaga dari komanya, dan terlihat si prajurit jahat telah mengayunkan pedangnya hendak membunuh wanita yang tadi. Tapi tiba-tiba sebuah tombak melesat dengan cepat ke arah mereka dan menembus tubuh orang jahat itu. Lalu seketika pedangnya pun terhenti dan mereka pun selamat. Kemudian terlihat orang jahat itu pun mulai rubuh di depan mereka. Melihat temannya mati, semua penjahat itu pun terdiam dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lalu terlihat sebuah bayangan di atas mereka tersorot cahaya bulan dan perlahan-lahan mulai mendekati dukun itu. Melihat bayangan itu, si dukun pun berbalik, lalu terlihat sosok seseorang berada di atas bukit sedang menatap mereka. Melihat itu, si anak pun merasa senang karena berpikir doa mereka dikabulkan dengan sosok itu. Dan merasa sosok itu akan menyelamatkan mereka. Lalu terlihat sosok bayangan itu berdiri tegap di atas bukit itu, seakan dia datang atas kiriman Tuhan yang mendengar doa hambanya. Lalu tak lama kemudian sosok itu pun melompat dan terlihat ia pun bersiap akan menyerang salah satu prajurit yang telah berlaku kejam terhadap wanita di dekatnya. Dan dengan cepat ia pun membunuh penjahat itu. Dan semua yang berada di situ pun melihat apa yang dilakukan oleh laki-laki yang terlihat seperti mumi itu. Dan ia pun kembali bersiap menghadapi semua orang jahat yang ada di tempat itu. Jadi sebelumnya lelaki ini terluka parah dan ia pun tak sadar selama berbulan-bulan. Dan ia pun ditemukan oleh penduduk desa, lalu salah seorang warga desa membawanya sampai akhirnya ia pun diobati oleh dukun di desa itu. Dan dukun itu terus mengobati orang asing itu dan memperlakukannya dengan baik. Bahkan karena lukanya cukup parah, ia diperban sampai seperti mumi. Tapi ternyata pria itu tak sadar sampai akhirnya berbulan-bulan, dan baru kali ini ia seketika bangun dari komanya. Lalu pria itu mulai menghajar semua para penjahat itu. Dan para penjahat yang melihat orang itu mulai menjatuhkan teman-temannya pun mulai mencoba mengeroyok pria itu. Tapi ternyata pria itu bukan orang sembarangan dan ia pun terlalu tangguh untuk para penjahat itu. Dan akhirnya ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Melihat si pria begitu kuat, semua warga desa pun berkumpul mendekati pria itu. Lalu dengan cepat mereka pun bersujud kepada si pria dan menyangka dia adalah dewa. Tapi ternyata si pria lupa ingatan dan tak ingat siapa dirinya. Lalu anak kecil yang mendengar perkataan si pria dengan cepat mendekati si pria itu sembari berkata, "Jika sudah besar aku akan mencari tahu siapa dirimu." Lalu pria itu pun memegang kepala anak itu. Jadi awalnya pria ini adalah seorang kapten tentara dan dia bernama Kapten Vikram Rathore. Lalu pria itu ditugaskan oleh atasannya untuk memberantas para teroris yang telah bertindak kejam dan membunuh para sandera. Lalu pria itu pun berangkat bersama dengan temannya untuk memberantas para teroris itu dan mulai menjalankan misinya untuk membersihkan para penjahat itu. Tapi sesuatu yang fatal mulai terjadi. Hampir semua senjata yang mereka gunakan saat itu tiba-tiba macet dan tak berfungsi. Sampai akhirnya mereka pun terdesak oleh para teroris itu. Tapi sang kapten yang gagah berani tak menyerah dan terus melawan para teroris itu. Meski mereka berada dalam keadaan yang tak menguntungkan, tapi para teroris itu terus membombardir mereka dengan senapan mesin. Melihat mereka terpojok, salah satu anak buah kapten pun berpamitan. Lalu dengan cepat ia pun berlari sembari membawa sebuah granat dan melemparkannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menumpas para teroris itu. Tapi misi kali ini harus dibayar mahal, karena sang kapten kehilangan banyak anggotanya. Sesampainya di Kementerian Pertahanan, sang kapten pun mendapat penghargaan atas jasanya memberantas para teroris. Tapi sang kapten yang mendapat penghargaan pun tak merasa senang, karena dia merasa misinya sebelumnya telah gagal karena banyak para muridnya yang tewas dan terkepung akibat senjata mereka yang tak berfungsi saat digunakan. Dan ia merasa bahwa senjata yang dimiliki mereka adalah senjata bekas atau telah rusak, sehingga banyak dari senjata itu yang tidak berfungsi saat ganti. Mendengar itu, jenderal pun bertanya siapa perusahaan pemasok senjata itu, dan ternyata pemasok senjata itu adalah Kali, yaitu orang yang selalu mendapat langganan proyek dari Kementerian Pertahanan.
karena ia mempunyai kolega di sana. Setelah itu Kali pun dipanggil dan diadakan rapat militer, dan mereka pun memberitahu Kali bahwa senjatanya tak berfungsi saat digunakan. Tapi Kali membela diri bahwa senjata di perusahaan itu sangat bagus dan berfungsi meskipun itu senjata bekas, dan menyalahkan para prajurit kalau mereka tak bisa menggunakannya. Lalu sang kapten pun berdiri dan berkata, "Baik, kalau begitu aku akan mengetes senjata ini di depanmu, sesuai petunjuk manual book dari perusahaanmu." Setelah itu sang kapten pun mulai melakukan tahapan-tahapan untuk menggunakan senjata itu di depan Kali. Dan setelah tahapan itu selesai, ia pun mengarahkan senjata itu kepada Kali, lalu dengan cepat menembakkannya. Dan ternyata Kapten Vikram benar bahwa senjata itu tidak berfungsi dan tak ada satupun peluru yang keluar, meski ia telah menembaknya berkali-kali. Sebaiknya apapun para prajurit kita, kalau memakai senjata rusak pasti kemungkinan akan menang sangat kecil. Dan kau harus tahu Tuhan Kali, ke-27 tentaraku mati karena memakai senjata rusakmu, dan kau hanya berpikir tentang keuntungan perusahaanmu dengan menjual senjata bekas kepada kami, dan kaulah orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Akhirnya setelah itu kontrak kerjasama Kali pun diputus sementara oleh Kementerian Pertahanan, dan ia pun merasa kesal dengan Kapten Vikram atas hal itu. Beberapa hari setelah itu Kapten Vikram yang curiga ada orang di dekat rumahnya pun keluar. Tapi tiba-tiba ia pun seketika dihajar, lalu ia pun disuntik bius. Dan ternyata itu adalah perbuatan Kali bersama dengan anak buahnya yang merasa kesal dengan Vikram karena kontraknya menjadi putus akibat senjata bekasnya yang dibongkar. Setelah itu aparat polisi pun datang ke rumah kediaman mereka. Dan ternyata para polisi itu juga bekerja sama dengan Tuan Kali dan memfitnah Vikram bahwa seolah-olah Vikram korupsi, lalu memaksa istri Vikram untuk menandatangani dokumen berita acara. Tapi istri Vikram yang tahu suaminya jujur pun menolak untuk menandatangani itu. Lalu dengan cepat ia pun membunuh polisi itu yang terus melecehkan suaminya. Akhirnya setelah kejadian itu istri Vikram pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sementara ia belum tahu di mana suaminya berada. Dan saat berada di penjara ia pun didatangi Tuan Kali yang memberitahunya bahwa suaminya telah ditembak berkali-kali sampai akhirnya jatuh dari atas helikopter. Lalu ia berkata kembali, "Dan kau pasti tahu bahwa suamimu pasti mati." Tapi mereka berdua tak tahu bahwa Kapten Vikram Rathod ternyata masih hidup dan berada di suatu tempat. Akhirnya tiba saatnya istri Vikram akan dihukum gantung. Tapi sebelum ia dieksekusi, seketika ia pun terjatuh dan lemas dan ternyata ia sedang hamil. Untuk alasan itulah hukuman matinya ditunda sampai anak dalam kandungannya berumur 5 tahun. Lanjut ke pas selanjutnya ya.